Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang filsafat pada abad pertengahan. Ya, saya Zamzami sebagai pemateri pertama, kemudian pemateri yang kedua Sofyan Miftahul Arifin, dan pemateri yang ketiga Idkhulus Surur Zainuri, dan pemateri yang terakhir Laila Afkarina Ifada. Ya, kita mulai. Filsafat pada abad pertengahan. Filsafat pada abad pertengahan ini adalah suatu arah pemikiran yang berbeda dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Kemudian filsafat yang baru ini disebut sebagai skolistik. Sebutan skolistik ini mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran sekolah-sekolah itu. Semula skolistik itu timbul di biara-biara tertua di Glaria Selatan, tempat pengungsian ketika ada perpindahan bangsa-bangsa sebab disitulah tersimpan hasil-hasil karya para tokoh kuno dan para penulis Kristiani. Kemudian pada awal abad ke-6, filsafat berhenti untuk waktu yang lama. Karena abad ke-6 dan ke-7 itu adalah abad-abad yang kacau bagi filsafat, perkembangan filsafat. Filsafat pada abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sangat membatasi kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Para ahli pikir pada saat itu juga tidak mempunyai kebebasan. Apalagi terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan agama gereja, yaitu agama Kristen. Siapapun yang mengemukakan pendapatnya yang bertentangan dengan agama tersebut akan mendapatkan hukuman yang berat. Nah, meskipun filsafat berhenti untuk waktu yang lama dan dikatakan sebagai abad yang gelap, akan tetapi di sepanjang perjalanan abad keadaan berubah. Buku-buku pegangan dialektika lama-kelamaan diganti dengan karangan-karangan Aristoteles mengenai logika. Sedangkan dalam perkembangan yang lebih lanjut, perjalanan Aris Liberales makin berubah menjadi studi filsafat. Kemudian yang kedua, filsafat abad pertengahan, sejarah filsafat pada abad pertengahan. Sejarah filsafat pada abad pertengahan ini dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 146, yakni pada masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel, yang sekarang Istanbul, sebagai data awal dalam abad pertengahan. Dan tahun 1492, penentuan benua Amerika Columbus sebagai akhirnya. Kemudian masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa sebagai filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan
maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat pada abad pertengahan ini didominasi oleh agama. Zaman pertengahan adalah zaman keemasan bagi kekristenan. Disinilah yang jadi persoalan, karena agama Kristen itu mengajarkan bahwa Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati.